Saat ini semenjak kami dibuka ya di tahun 2018 sampai Maaf Bu Dirut, jadi kondisi existing menyangkut BBM-nya saja. Kalau ini ada bagian dari oke, nanti ya jadi gitu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pada saat ini memang kami sedang mengalami keterbatasan stok dan ini sudah kami lihat potensinya semenjak bulan Juni sebenarnya. Nah, kami segera meminta penambahan atau penyesuaian impor kuota sudah kami ajukan dari semenjak bulan Juni dan kami pun juga sudah mulai engage berbagai pihak pada saat itu, namun belum kelihatan hilalnya. Kemudian bulan Juli, ke bulan Juli kami mendapatkan surat dari Pak Wamen waktu itu yang menyatakan 110%. Sedangkan kalau kita bicara di cap 110%, Pak, kami ini kan ada rencana untuk buka 10 SPBU baru lagi, Pak, sampai dengan akhir tahun. Apakah itu cukup? Tentunya belum. Harapan kami kalau misalnya kami ada peningkatan dari tahun ke tahun itu pastinya di atas 10%. Karena inginnya kami pada saat berinvestasi kami pun melihat investasi itu akan kembali sebagai sebuah keuntungan yang kami akan putarkan lagi untuk menjadi investasi berikutnya. Nah, selain itu juga kami sampai tahun 2030 itu kami berniat untuk membuka 250 SPBU total. Ya, namun hal ini harus kami evaluasi ulang nih, gitu. Kalau misalnya melihat kejadian yang sekarang, gitu ya, bagaimana nantinya ke depannya kepastian mengenai supply, implementasi mengenai aturan, Ya Bu, ini tentang visibility dari bisnis itu internal Ibu lah. Yang sekarang existing hari ini tahun berjalan ini apa kondisinya? Ini kan yang harus kita selesaikan. Ya. Kalau itu kan rencana ini dengan berbagai argumen betul itu semuanya itu sangat berpengaruh. Dipersilakan kondisi existing hari ini sampai kapan di SPBU Ibu itu ada BBM dan itu saja. Sehingga kita perlu selesaikan masalah. Saat ini hanya tinggal mungkin sekitar 1-2 SPBU kami saja Pak yang masih menjual BBM gasolid atau bensin. Kenapa Pak? Mungkin sampai akhir bulan ini Pak. Itu. Dan juga selain itu kami sudah melakukan berbagai hal ya untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumen. Jadi kita tetap membuka operasional SPBU, melakukan koordinasi intensif juga dengan para pemangku kepentingan, termasuk di sini mengikuti arahan dari Menteri ISDM per tanggal 19 September yang lalu untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina Patraniaga. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat gitu ya. Tapi kami mohon mudah-mudahan hari ini kami bisa melihat titik cerah. Saat ini kami belum merumahkan karyawan kami, namun itu dapat menjadi satu resiko. Nah, melanjutkan mengenai hasil meeting dari tanggal 19 September yang lalu. Pada saat itu kan memang sudah disepakati 3 hal sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu nantinya kami akan berkolaborasi dengan Pertamina Patraniaga untuk pengadaan produk berbasis base fuel atau di definisi kami adalah bahan bakar murni. Jadi bahan bakar dasarnya. Ya, dan ini yang kami minta ya, sesuai dengan persyaratan yang kami sudah sampaikan ke Pertamina Patraniaga waktu itu adalah bahan bakar ini belum dicampur etanol dan belum dicampur aditif. Jadi benar-benar bahan bakar dasar 92 dan 95. Kemudian juga kami menyepakati dalam meeting tersebut joint surveyor yang sama-sama akan dilakukan di loading port. Jadi loading port artinya sebelum barang masuk ke kapal akan diuji dulu semua merasa nyaman dengan hasil kualitasnya, hasilnya, terus kemudian baru itu masuk ke kapal. Setelah sampai di Jakarta, tentunya nanti akan kami ambil sampel lagi nih untuk pengujian memastikan kualitas dan kuantitas tetap terjaga, ya. Nah, tapi memang yang disepakati pada saat itu memang hanya joint surveyor di loading port.
Kemudian yang ketiga mengenai komersial. Pada aspek komersial ini yang ditekankan adalah open book. Dalam harga fair tidak ada yang dirugikan, ibaratnya sama-sama cengli gitu ya. Waktu itu yang kita sepakati. Dan yang terakhir itu adalah stok impor tersedia dalam 7 hari. Nah, sebagai tindak lanjut ya, tanggal 22 September sebenarnya kami itu sudah mulai bicara dengan tim Patraniaga sebagai tindak lanjut. Karena memang komitmen kami di sini kan adalah menghadirkan bahan bakar untuk masyarakat. Jadi kami segera menindaklanjuti itu, terus kami juga sudah memberikan demand yang akan dibutuhkan sampai akhir tahun, dan juga apa saja kriteria yang kami masukkan sebagai bagian dari spesifikasi waktu itu. Namun setelah pembicaraan beberapa hari, ada beberapa hal nih yang kami minta, karena ada 3 aspek yang kami tekankan di sini pada saat kami melakukan pembelian supply. Yang pertama itu adalah aspek kepatuhan atau compliance. Yang kedua itu adalah aspek kesesuaian spesifikasi. Dan yang ketiga itu adalah aspek komersial. Di aspek yang pertama ini memang banyak pembicaraan yang agak panjang, yaitu kami membutuhkan tambahan 1 dokumen, gitu ya. Jadi ini yang belum disepakati karena tambahan dokumen ini belum tersedia, yaitu Certificate of Origin. Kenapa ini penting untuk kami? Karena salah satu shareholder kami ini kan bergerak atau mempunyai bisnisnya itu di lebih dari 70 negara. Jadi kami pun juga perlu mengadopsi standar atau hukum internasional. Di sini di mana kami juga mengurangi resiko akan trade sanction, artinya kami perlu memastikan bahwasanya produk tersebut tidak berasal dari negara yang diembargo secara internasional. Itu dari sisi kepatuhan. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai konfirmasi mengenai spesifikasi gitu ya. Dan kami memang appreciate sekali gitu ya pada saat Pertamina bilang, yuk kita bareng-bareng dalam waktu 7 hari mudah-mudahan kita bisa mewujudkan keinginannya Pak Menteri gitu kan, sesuai arahan supaya masyarakat bisa kembali bermobilitas. Namun pada saat itu satu hal yang belum terkonfirmasi secara jelas itu adalah mengenai kandungan etanol. Oke, saya kira cukup. Jadi dengan 3 alasan itu yang tidak bisa temui tanda kutip, maka dari BP AKR tidak ada dibeli Pertamina. Begitu? Oke. Betul, Pak. Ya, sekarang terakhir dari Exxon.